Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita di pembelajaran ekonomi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang terus menyaksikan tayangan ini. Semoga sajian yang diberikan bermanfaat ya. Langsung saja kita bahas materi pembelajaran kita kali ini yang berjudul peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari judulnya, di sini ada dua pokok pembahasan, yaitu pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Mari kita bahas. Tapi, sebelum kita mengetahui siapa saja sih pelaku ekonomi, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kegiatan ekonomi. Saksikan terus tayangan ini hingga selesai. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan? Adapun kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen, yang bertujuan supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan, yang bertujuan memenuhi kebutuhan umat manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Mari kita bahas satu persatu. Dalam faktor produksi, yang digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhan. Misalnya, di sini udara, air, tanah, tumbuhan, sinar matahari, dan hasil tambang yang lain. Dikarenakan alam sudah memberikan hasil kekayaannya kepada kita, maka kita harus melakukan ataupun memanfaatkannya dengan bijak, dengan cara memelihara dan mengembangkannya agar sumber daya alam tersebut tidak cepat rusak dan habis. Nah, kemudian sumber daya manusia merupakan semua kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dipakai dalam proses produksi. Faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia ini merupakan faktor produksi yang alami. Karena alam sudah memberikan kekayaannya kepada kita, nah sekarang tinggal kita bagaimana untuk cara mengelolanya. Kemudian sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan barang atau produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Sumber daya alamnya kita sudah ada, sumber daya manusianya juga sudah ada. Nah, sekarang dalam pengelolaannya kita pastinya perlu yang namanya modal. Nah, kemudian sumber daya keahlian. Di sini faktor produksi yang mengatur dan mengombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien.
Kalau sumber daya alamnya sudah ada dan sumber daya manusianya juga sudah ada, modalnya sudah mencukupi, pasti di sini kita perlu yang namanya orang-orang ahli untuk mengelola sumber daya tersebut. Faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, di sini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya proses distribusi. Di antaranya faktor barang, faktor perusahaan, faktor pasar, faktor kebiasaan, faktor jarak tempuh, dan faktor teknologi. Nah, kalau dilihat dari faktor barang, di sini bisa dilihat dari jenis, bentuk, ukuran, sifat dan kemasan barang sangat berpengaruh dalam proses distribusi. Karena barang dari jenis makanan dan bukan makanan tentu berbeda proses distribusinya. Kemudian faktor perusahaan. Dalam faktor perusahaan ini bisa dilihat dari pengalaman dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan yang dilakukan perusahaan selama proses distribusi tentu akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. Kemudian faktor pasar. Di sini bisa dilihat dari jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan dan kebiasaan dalam pembelian dari konsumen. Ini semua menjadi faktor yang kuat yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. Kemudian faktor kebiasaan. Ini maksudnya faktor kebiasaan dalam pembelian. Ada tidaknya perantara volume pembelian dan biaya penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian faktor jarak tempuh. Dalam faktor jarak tempuh ini bisa dilihat jarak antara tempat produksi dengan konsumen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran proses distribusi. Kemudian faktor teknologi. Nah, di sini faktor teknologi yang kita bahas ini teknologi informasi dan komunikasi. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih sangat menentu dalam proses distribusi barang dan jasa. Jadi di sini distribusi barang antara negara baik impor maupun ekspor semakin cepat dan mudah dengan bantuan teknologi informasi saat ini. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi terdiri atas tingkat pendapatan, tingkat harga, gaya hidup, adat istiadat, model barang, kegiatan berkompetisi, dan selera konsumen. Nah, kalau dilihat dari tingkat pendapatan, di sini makin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga, akan semakin tinggi tingkat konsumsinya. Sebaliknya, jika pendapatannya kecil, konsumsinya pun kecil. Kemudian, dilihat dari tingkat harga. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harga. Dengan kata lain, konsumsi dikurangi pada waktu harga tinggi, dan konsumsi dapat ditingkatkan jika harga lebih rendah. Yang kemudian, gaya hidup. Sikap dan gaya hidup seseorang sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika sikap dan gaya hidupnya boros, ia cenderung berperilaku
konsumtif, yaitu kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang, padahal barang tersebut belum tentu bermanfaat. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat juga dapat mempengaruhi konsumsi. Misalnya, untuk upacara tradisional diperlukan barang-barang tertentu. Kemudian dilihat dari model barang. Model barang yang sedang tren dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam konsumsi. Kemudian kegiatan berkompetisi dengan konsumen lain pastinya ya. Barang substitusi jika seseorang memiliki hasrat atau keinginan berkompetisi dengan konsumen lainnya. Dan yang terakhir, selera konsumen. Selera konsumen setiap orang berbeda-beda pastinya. Orang Jawa dengan orang Sunda memiliki selera yang berbeda dalam hal makanan. Misalnya, adanya perbedaan selera jelas akan mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Baik Ananda semua, untuk sementara sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Pastinya nanti kita akan lanjut di tayangan-tayangan berikutnya, yang pastinya di materi-materi yang akan kita sajikan untuk Ananda semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Terus tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi, dan tetap di rumah aja. Salam dari SMA, Think Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.